Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita pada pagi hari ini kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Daniel 9 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan pagi hari ini adalah seruan doa yang penuh dengan ketulusan dan urgensi dari Daniel kepada Tuhan. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana Daniel dengan rendah hati berseru kepada Tuhan, memohon agar dia mendengar, mengampuni, memperhatikan, dan bertindak bagi umatnya. Daniel tidak datang dengan tuntutan, tetapi dengan hati yang hancur dan penuh kesadaran bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong. Ia tidak bersandar pada kebenaran atau usaha manusia, tetapi hanya pada kasih karunia Tuhan. Dalam kehidupan kita, doa yang tulus dan rendah hati akan selalu mendapat perhatian Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Daniel tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga bagi umat Israel yang telah jatuh dalam dosa. Ini mengajarkan kepada kita pentingnya doa syafaat, di mana kita tidak hanya berdoa untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk pertobatan dan pemulihan bangsa, keluarga, dan komunitas kita. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Daniel berkata, bertindaklah dengan tidak bertangguh. Ini menunjukkan bahwa ia benar-benar merindukan jawaban Tuhan. Kadang-kadang kita juga merasa bahwa kita membutuhkan jawaban Tuhan dengan segera. Namun dalam menanti jawaban Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa waktunya adalah yang terbaik. Daniel tidak hanya meminta karena ia merasa layak, tetapi karena umat Tuhan disebut dalam namanya. Ini menunjukkan bahwa alasan terbesar dalam doa kita bukanlah kepentingan pribadi, tetapi demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam segala permohonan kita, marilah kita berdoa agar Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang bisa kita renungkan melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama adalah doa yang penuh dengan kesungguhan. Saudara-saudara terkasih, Daniel berdoa dengan seruan yang penuh emosi dan ketulusan. Ia tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi ia benar-benar memohon dengan hati yang rindu akan pertolongan Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa doa bukan sekedar rutinitas, tetapi harus lahir dari hati yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Yang kedua yang dapat kita renungkan adalah memohon pengampunan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Daniel mengakui kebutuhan umat Tuhan akan pengampunan. Ia sadar bahwa tanpa belas kasihan Tuhan, tidak ada harapan bagi bangsa Israel. Dalam hidup kita, penting untuk selalu datang kepada Tuhan dengan hati yang bertobat, menyadari bahwa hanya oleh kasih karunia-Nya kita dapat menerima pengampunan dan pemulihan. Yang ketiga yang dapat kita renungkan adalah bergantung kepada waktu Tuhan. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, Daniel meminta untuk bertindak tanpa bertangguh, namun bukan dengan sikap menuntut, melainkan dengan iman bahwa Tuhan pasti menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya yang sempurna. Ini mengingatkan kepada kita untuk tetap bersabar dan percaya kepada Tuhan, meskipun jawaban doa kita belum terlihat secara langsung.
Yang keempat yang dapat kita renungkan pagi hari ini adalah Tuhan ditinggikan di dalam doa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Daniel berdoa bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau bangsanya, tetapi karena kota dan umat itu disebut dengan nama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa doa yang sejati berpusat pada kemuliaan Tuhan, bukan hanya kepada kebutuhan kita. Kita diajak untuk berdoa dengan motivasi yang benar, yaitu agar nama Tuhan semakin dipuji, dipermuliakan dalam hidup kita. Karena itu, nas firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa doa yang sejati bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi ungkapan hati yang penuh dengan ketulusan, pertobatan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi Bapak, Ibu, Saudara semua untuk senantiasa tekun berdoa, meminta kepada Tuhan, dan nantikanlah dengan sabar setiap jawaban yang indah yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat, lakukan yang terbaik. Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu untuk selalu menolong, menyertai, memberkati apa saja yang kita lakukan hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.